terjadi pada bulan April 2022 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Atas keadaan tersebut, penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan meminta agar dijatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Sah, akhirnya hakim mengabulkan gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan putusan talak 1 bain sugro pada persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Agama Purwakarta Rabu 22 Februari 2023. Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, Ambu Ane Ratna Mustika hadir bersama pengacara dan keluarganya, sementara Kang Deddy Mulyadi tidak hadir dan diwakili oleh pengacara A.A. Ojat Sudrajat. Beberapa pertimbangan hakim disampaikan dalam pembacaan putusan tersebut, di antaranya bahwa Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika sudah pisah rumah. Dengan demikian, maka Kang Deddy Mulyadi selaku tergugat diperintahkan hakim untuk menjatuhkan talak 1 kepada istrinya Ambu Ane Ratna Mustika. Usai keluar sidang, didampingi pengacara, Ambu Ane Ratna Mustika mengatakan bahwa ia bersyukur persidangan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala apapun. Saat pewarta bertanya soal bagaimana perasaan Ambu, apakah senang atau sedih dengan keputusan tersebut, pengacara dengan cepat membantu dan mengambil alih jawaban. Ambu hanya mengelap pelipis matanya dengan tisu, sementara pengacara Ambu Ane Ratna Mustika mengatakan bahwa rumah tangga siapa yang ingin cerai dan berpisah? Semua rumah tangga pasti ingin utuh dan langgeng. Namun lantaran rumah tangga Ambu Ane Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi sudah tidak bisa dipertahankan, maka akhirnya terjadilah perceraian. Sementara Kang Deddy Mulyadi saat dihubungi oleh Dulu Rahayu Channel melalui sambungan telepon, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa menghadiri sidang lantaran ada pekerjaan. Saat ditanya terkait keputusan hakim yang mengabulkan gugatan istrinya, Kang Deddy Mulyadi dengan tegas menjawab bahwa ia akan melakukan proses banding ke pengadilan tinggi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya, ia harus melakukan upaya serius dan penuh tanggung jawab agar kehidupan rumah tangganya tidak bercerai-berai. Sebab kelak ia akan ditanya oleh anak-anaknya, apalagi Nyi Hang Ayu yang masih kecil, soal kenapa ayahnya tidak lagi bersama dengan istrinya, ibu dari anak-anaknya. Menempuh banding adalah hak setiap para pihak yang bersengketa. Hal itu dikatakan oleh pengacara Ambu Ane Ratna Mustika. Sementara menurut pengacara Kang Deddy Mulyadi, Agus Supriyatna Sarjana Hukum, saat dihubungi admin Dulu Rahayu melalui pesan WhatsApp, ia berpendapat atas putusan hakim tersebut. Menurut Kang Agus Supriyatna Sarjana Hukum, perceraian itu belum terjadi meskipun telah ketok palu, sebab pihak tergugat mengajukan banding yang akan dilayangkan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 mendatang. Selain itu, Kang Agus Supriyatna Sarjana Hukum juga menilai bahwa putusan hakim banyak yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Misalnya, hakim mengabaikan soal surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 soal pertengkaran yang batasnya minimal terjadi dalam kurun 6 bulan terus-menerus. Faktanya, Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika tidak mengalami pertengkaran yang terus-menerus dalam kurun 6 bulan. Yang terhitung justru pada bulan Mei 2022 berpisah rumah, lalu di bulan September diajukan gugatan. Sehingga menyakiti hati penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Atas keadaan tersebut, penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan meminta agar dijatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat. Halaman 133 dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim sebagai menimbang bahwa pada
petitum angka 2, penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan salah satu poin surat tergugat terhadap penggugat. Terhadap tuntutan penggugat tersebut, masih majelis hakim berpendapat bahwa selama perkawinannya penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau ba'da dukhul dan belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya talak tergugat yang akan dijatuhkan terhadap penggugat adalah talak yang ke-1. Dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak 1 paling surat tergugat terhadap penggugat. Menimbang didampingi oleh kuasa hukum, diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan, untuk perkara dan seterusnya, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas. Kedudukan hukum atau legal standing menimbang bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara yaitu. Kalau boleh tahu, dikabulkan itu artinya apa Bu? Gugatan cerainya dikabulkan oleh hakim. Jadi Ibu dan Pak Dedi resmi bercerai atau sudah? Ya, tadi dinyatakan bercerai. Kalau boleh tahu sedih atau bahagia Bu? Sedih atau bahagia? Apakah Tidak ada yang orang berumah tangga ingin bercerai ya Pak ya? Tidak ada yang ingin bercerai, tapi kondisi rumah tangga antara Ambu dan Pak Dedi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan adanya banding Bu, gimana dari pihak? Kalau banding itu kan hak dari tergugat dan hak para pihak ya untuk mengajukan banding. Jadi kami tidak bisa menghalang-halangi karena memang itu aturannya sudah ada dan itu adalah hak mereka. Jadi kami ya kalau mereka banding akan menghadapi saja. Tapi tetap keputusannya ingin bercerai gitu ya, meskipun ada banding. Iya, tetap kita mempertahankan putusan yang tadi sudah diputuskan. Bu, satu lagi Bu, dengan perceraian ini, apakah untuk periode ke depan Ibu akan kembali mencalonkan sebagai bupati atau gimana Bu? Sepertinya belum terpikirkan ya hari ini. Ya, tapi ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai, sudah lancar, perjalanannya lancar. Ibu kayaknya menangis Bu, Ibu sedih. Enggak, Ingat anak-anak? Ya, wajar, Pastinya ingat Pak. anak-anak ya? ya anak-anak alhamdulillah sehat. Sedih atau bahagia Bu? Sedih atau bahagia? ya campur lah dua-duanya lah. Dua-duanya ya? Ya sedih ya bahagia. Gitu. Ya nggak apa-apa. Dia tuh suka cemburu. Bahaya. Dan anehnya dia mah cemburu sama Noma Bika. Ada yang lebih untung. Istri saya kan badannya langsing. Dia mah tidak langsing bukan karena diet, pusing menurut saya. Need your heart, Holy Spirit. Sore ini kita ternyata ada undangan nih pengajian. Sore ini di 3 tempat. 1 Desa Maremang, 2 Desa Batu Saring, 3 Desa Manyeti. Ketiga tempat itu kebetulan pada desanya teman saya waktu SMP. Ketika saya datang di pengajian, pengajiannya diisi oleh Ustaz Solmer. Jadi kita akan menghadiri acara pengajian di 3 desa